Ya dikasih beberapa inti bahwa Inti apa inti sari? kenapa di daerah dia itu nggak berkembang. Oh gampang lah sih baking powder. Tapi alasan apapun kekerasan tuh nggak boleh, apalagi terhadap perempuan ya gitu. Maksudnya. Ada beberapa hal, misalnya jalanan, instrukturnya, sistem pendidikan. Oh kata itu nggak bisa maju daerahnya. Iya, Karena mungkin diparkir kali. Maju. dihadang kali pakai batu kali. Ya diadang, demo kali diadang. Kembali lagi gue Bupati di konten ngobrol bareng. Nah kali ini si Project kembali lagi di konten ngobrol bareng bersama Awet. Halo, Halo lagi. itu apa? Gue bingung gue. Gugup gue kalau depan kamera. Pun halo, apa kabar? Gugup gue kalau depan kamera aja. Nah kita akan ngobrol soal penangkapan OTT KPK. Ya udah berat banget loh. Jauh gitu ngomongnya masih jauh, jangan KPK. Nih podcast aja belum ada yang modalin. Ngobrol apa nih kita temanya dulu dah. Isu yang bukan isu sih, berita yang lucu nih menurut gue lucu sih. Jadi itu bahwa pria nih laki-laki, jadi itu dia itu kayaknya minta dimodalin gitu sama bininya, sama istrinya untuk bikin usaha modal. Tapi modalnya itu ternyata dipakai buat foya-foya, mungkin buat nyari calon istri baru gitu kan. Karena dia tahu mungkin bininya kaya, udahlah gue manfaatin aja nih kayaknya nih gitu ceritanya. Kayaknya gitu ya. Kayaknya nih. Iya. Pokoknya kayak sinetron deh. Kayak apa nih? Kayak monyet kali. Dia dimodalin terus dipakai buat foya-foya, duitnya habis. Nah, ditagih lah sama bininya. Mana nih hasil modalnya? Nah, mungkin ngerasa bininya itu lebih punya power, mungkin lebih punya duit ya lah, dimodalin duit, kan ketakutan, takut digebukin apa apa-apain, dia bikin laporan palsu dengan alasan dia dibegal. Jadi mungkin bilang duitnya dirampok, dibegal, padahal enggak. Nah, kenapa itu jadi permasalahan? Nah, inilah masalahnya. Kenapa itu masalahnya? Si laki-laki ini ditangkap sama polisi karena dia bikin laporan palsu. Bukan laporan palsu juga deh. Bikin laporan juga, laporan palsu juga ke bininya. Nah itu menurut gue jadi runyam gitu. Dia udah bikin laporan palsu, ditelusur sama polisi, kenapa pakai baju Shopee lagi. Emang iya? Baju Shopee udah. Waduh, jangan bahas merek dah, ntar gak ada yang mau sponsor lagi. Jadi dia ketahuan apa? Jadi dikasih modal buat usaha gitu kali ya? Iya, buat modal usaha. Terus dia malah dipakai buat foya-foya main sama cewek lain. Terus dia akan habis, dia bingung balikinnya gimana? Nah, itu bikin laporan mungkin palsu. bininya kerjaannya ini kali ya. Boleh kok. Takutnya sebalikin. Waduh, serem banget. Makanya lagi lapor polisi itu dia dibegal. Pas dibegal pelaporannya palsu. Dia bohongin polisi lagi. Si paling bisa. Maksud gue, lu cukup bohongin bini lu aja udah cukup. Habis itu lu kabur aja, udah kemana kek, bilang susah dihubungin, sinyalnya nggak ada, susah sinyal gitu kan. Kenapa lu pakai bawa polisi? Kan lu jadi malu nih. Malu sama bini lu, malu sama keluarga lu malu sama polisi. Kalau ditanya di penjara nih, apa nih kasusnya? Ya saya bohongin bini saya. Kan nggak lucu juga ditanya. Lu penjara kenapa? Kan orang macam-macam ya, dan apa lu ngerampok, wis, bisa bunuh orang, wis gila. Gue bohongin bini saya. Penjahanya, dia bikin bininya sendiri. Aduh, kesian banget nih. Nah, abis dia keluar mungkin ditinggal bininya. Kalau misalnya lu apa? Bohongin presiden, nah. Bohongin presiden aja nggak malu, dia bohongin bini. Aduh, ini jangan lama-lama udah bahas ini. Enggak, maksudnya bukan presiden Wakanda Ya, gitu presiden, kan. kalau di tempat kita presidennya agak beda. Presiden Wakanda kan, negeri Konoha gitu kan. Ini kan di Indonesia mah enggak mungkin lah kita bohongin presiden, enggak mungkin lah. Di Indonesia tuh keren gitu.
Tahu sih. Jangan disebut nama inisialnya aja, Pak D gitu ya. Pak D mana bakso? Pak D ya. Dia kan Bakso Pak Pak D, D. posting itu sebutnya Pak T. Gitu. Oh, Pak D. Kalau lebih muda Pak Le gitu. Bisa juga. Lucu banget. Jadi bohongin bininya, habis itu bininya nggak percaya itu nggak apa. Tapi bininya tahu nggak sih itu awalnya gimana? Maksudnya emang tahu dia lapor. Enggak, justru Dari polisi nyelidikin. Iya, bikin dia bener nggak nih orang bikin laporan palsu gitu. Wah jadi prank dong polisi. Iya nih, prank. Si bisa. Itu kayak kasus. Emang. Ada juga tuh artis tuh yang bohongin polisi prank. Ada tuh artis juga tuh. Ada tuh yang suka nyanyi. Ayo bohong. Ayo Kan akhirnya dia minta maaf. iya, semua segala sesuatu sekarang sebelum minta maaf selesai ya. Iya, enggak juga sih. Kalau ada amplopnya mungkin bisa juga. Nah, gitu. Ya semua minta maaf. Gue minta maaf dipukul gue. Tergantung minta maaf siapa dulu nih. Iya, makanya maksudnya. Iya. Tapi kalau minta maaf kan kalau orang atas tuh gitu. Yang penting kita mesti alim, sopan. Penting ada surat berkelakuan baik dan minta maaf itu selesai misalnya. Iya kan? Saya juga bisa juga. Terus buat apa lagi nih? Oh nih anak muda namanya hampir sama kayak gue, ada Bima-Bimanya, tapi bukan gue. Gue nggak seberani itu, gue berani di belakang layar aja. Ya berani lagi ngapain berani di belakang layar apain lu? Nusuk orang. Masa sih nusuk orang kayak gini nih? Nusuk orang tapi orangnya nggak kena, orangnya kecebur. Oh. Jadi mana itu berempang? Ya karena gue suka mancing, ya kan. Oh, mancing keributan kayak tadi. Jadi ceritanya tuh dia anak muda mahasiswa di luar negeri, dia mengkritik daerahnya. Bukan mengkritik ya, dikasih masukan kali ya. Dia kasih masukan, Bukan kasih masukin. dia kasih poin-poinnya, poin-poin yang gue tangkis nih poin-poin. Emang bulu tangkis poin-poin, bulu tangkis bukan poin namanya. Oh bukan ya? Smash, jab, tinju kali. Pokoknya remis lah. Kalau kata Warkop, remis yang penting lah. Ya dikasih beberapa inti bahwa Inti apa inti sari? waduh, bisa ditegak dong nih gue. Pas banget di malam. Aduh. Jadi dikasih Duit. kasih poin-poinnya bahwa kenapa di daerah dia itu nggak berkembang. Oh, gampang lah sih baking powder. Dia bukan pelajaran biologi, berkembang biak bukan. Jadi dia tidak bisa berkembang atau maju karena ada beberapa hal, misalnya jalanan, strukturnya, sistem pendidikan. Oh, kata itu nggak bisa maju daerahnya. Iya, Karena mungkin diparkir kali. Maju. dihadang kali pakai batu kali. Ya, diadang. Demo kali diadang. Jadi dia kasih poin-poin beberapa hal. Nih wilayahnya nggak bisa maju karena sistem pendidikannya, sistem strukturnya nggak rapi dan segala macem lah. Intinya itu sih. Nah, gue mungkin dikasih masukan, cuman jadi pembahasan di warganet, netizen kan cepet. Wah ini seberani itu mahasiswa ini untuk mengkritik, tapi dia hebatnya dia kasih presentasi. Biar enak di kamera lu. Dikasih presentasinya. Ya lu geser bener. Otomatis. Ya ini geser sono. Nah itu ke sono. Nah jadi dikasih presentasinya itu bagus, ada poinnya, ada ininya, wilayahnya, tempat kenapa nggak berkembang atau nggak maju di wilayahnya dia. Gitu sih yang wah takjub juga. Maksudnya netizen lihat, hebat juga, dia nggak hanya sekedar cuman ngomong gitu. Oh, yang di itu daerahnya yang ada banyak gajah tuh. Ya, mana Taman Safari banyak gajah. Bukan sarung gajah. Oh. Ngomongin gajah. Gue juga gajah di mana dulu? Taman Gajah nih, tangga kali Taman Gajah. Buat foto-foto. Taman pisang juga ada, pisang. Pisang mana? Pisang Raja, pisang Ambon nih. Bisa ini apa? Pisang. Ya mikir dah, gue mikir. Makanya dibikin skip dulu lah kalau
Namanya juga baru podcastnya ya, maklum ya. Baru mikir ya. Terus gimana? Ya itu sih, jadi beberapa warganet sih mendukung, beberapa orang kayak dari mungkin pemerintah setempatnya, lu bisa apa sih, coba lu kasihin kesini. Dan memang beberapa warga situ memang bener sih, sampai nyoba nyebur gitu. Jadi ada satu tempat gitu jalannya lubangnya gede, terus banyak mungkin air menggenang sampai dia nyebur, memang bener jalannya rusak. Oh itu mungkin gua jalan saya itu kolam renang kali bisa nyebur di situ. Jadi mungkin di wilayah dia punya kolam renang tertentu. Nah itu wilayah dia jadi keren banget ya sono ya. Wilayah itu jadi dibikin jadi kolam renang ya. Iya, itu ciri khas wilayah itu kali ya. Maksudnya gitu kali. Ya jalannya iya. Tapi kan sempat pro dan kontra kali daerah. Jadi ada yang setuju, ada yang kayaknya lu cuman ibarat ngebacot doang nih tapi nggak ngasih solusi itu gimana gitu. Sebenarnya kan kalau menurut gua kalau kritik emang ya kalau kita ke pemerintah daerah kan emang tugasnya sebenarnya pemerintah untuk bisa menangani kasus itu gitu. Mungkin caranya dia aja kali. Jadi mungkin gua nggak tahu pro dan kontra juga kan, ada yang setuju, ada yang nggak juga. Lu bacot doang gitu. Tapi ada sebenarnya kalau kita ambil positifnya ya, selain COVID nih maksudnya positif. Maksudnya kalau COVID jangan positif, negatif Pak, kalau itu dibawa ke itu kalau positif. Kan udah vaksin. Oh. Kamu menjamin nih vaksin kalau vaksin? Aduh. Ya aku cuma nanya, apakah vaksin itu menjamin? Menjamin kekebalan tubuh? Soalnya yang menjamin itu hanya yang di atas. Aduh. Jamin tuh bukannya mie tuh. Mie apa? Menjamin, mie jauh ya, itu mie jauh. Ya mungkin ada positifnya kali, maksudnya sebenarnya kalau gue lihat dari pemerintah ambil positifnya aja, berarti ini warganya mungkin peduli, mungkin caranya aja dari cara si yang mengkritik itu. Tapi menurut gue sih ambil positifnya aja sih dari pemerintah. Mungkin ada yang kurang belum dibenahi. Dan memang gitu sebenarnya nggak apa-apa kalau lu jadi, maksudnya ketika lu menjadi tokoh atau sosok atau pejabat yang bakal dilihat banyak orang, ya harus dengan masukan dan kritikan sih sebenarnya. Iya, harusnya sih gitu. Kan mungkin negara di daerah tersebut kurang menerima. Karena mungkin menerima minoritas. Seperti kita juga minoritas, ini nggak ada dukungan studio podcast ini. Ya makanya kita nggak berani soal begitu. Soal subit baru kita berani. Ya itu menarik sih. Terus apa lagi nih, Bet? Ya, yang lagi hits di dunia yang lagi fenomena sosial yang terjadi. Ini sih yang menjadi keresahan ya, maksudnya itu hal ini pernah terjadi di beberapa tahun belakangan sih, persekusi ya gitu di daerah, lupa daerah mana. Jadi dua orang wanita itu dipersekusi, dibuang ke laut dengan alasan ya, maksudnya ini kan bulan Ramadan, terus misalnya dia sebagai seorang pekerja wanita malam gitu. Jadi itu kayak ini melanggar aturan di daerah, terus dia diceburin ke laut gitu. Terus mungkin sempat dipersekusinya kenapa? Mungkin diperkosa atau apa ya? Enggak, dipersekusinya kenapa dia? Ya karena dia datang di hiburan malam, tempat hiburan malam, terus ini kan suasana Ramadan, mungkin ini nggak boleh, terus mungkin aturan di situ juga nggak boleh, apa gimana? Ya udahlah dieksekusi, maksudnya di semacam dihakimi di wilayahnya ya seperti itu, dicebur ke laut, diperkosa apa gimana. Gitu sih. Ya itu jadi tapi cewek itu memang beneran dia. Maksudnya cewek itu dia di situ sebagai apa? Si wanita itu. Banyak yang bilang juga sih penyanyi karaoke, banyak yang bilang juga dia itu PSK, tapi ada yang bilang juga dia hanya pengunjung gitu. Nah itu lagi mungkin ditelusurin pihak kepolisian. Tapi gue yang baca berita itu ternyata emang nih, di daerah itu ya. Oh iya, jadi ternyata sebetulnya si wanita tersebut setelah diselidik polisi itu dia bukan yang dikira sebagai pekerja wanita malam, dia pengunjung kafe tersebut. Kafe, mungkin suasana tempatnya kali ya. Apa? Mungkin tempatnya nggak di horden kali. Mungkin di kapal.
Mungkin di tempatnya juga nggak dikasih nomor di punggungnya kali. Iya, tempatnya kan kalau bulan Ramadan kan mesti ditutup pakai horden. Bisa juga, tapi kan udah jam buka sebenarnya sih. Iya, mungkin kali Atau mungkin yang gerbek mungkin pengen ngerasain rasanya gratis gimana kali. iya. Mesti tadi dia bukan pelakunya, itu korban. Itu ya apa itu ya? Gue sih gue gak serius soal ini ya gitu. Sebenarnya kita ya nggak bisa ngejudge orang juga kan. Ya mungkin kalau memang dia salah, ya Gak harus seperti itu gitu. ya maksudnya ada cara hal baik kayak apa seperti apa dipertemukan, maksudnya kayak salah kamu nggak boleh segala macam, udah nanti serahin ke pihak yang memang Pihak berwajib, pihak ya, polisian. gitu. Jadi setidaknya tuh tidak menghakimi langsung gitu ibaratnya. Iya kayaknya negara kita akhir-akhir ini sensitif banget ya maksudnya. Iya, Agak sensitif, gampang tersinggung gitu masyarakatnya gitu. Dia kayak apa ya? Dia membenarkan apa yang menurut dia yakin benar bahwa ini orang ini salah gitu. Padahal kan nggak boleh gitu. Maksudnya ya Hebat sekali pepatah Mario Teguh ini. Anda sudah siap jadi motivator Bapak? saya motivator humor. Enggak, ya maksud gue ya agak ironi ya, ironi. Bahasa Indonesia lu bagus nih kayak waktu sekolah. Ironi saja gitu, dua wanita gitu ya harus jadi wanita kan kita harus mengayomi ya. Iya. Sebagai manusia itu sama kita harus bisa melindungi dan mengayomi. 3M juga mencium. 3M ya, mengayomi, mencium. Mengayomi, melindungi, mencium gitu. Apalagi kan kita kan ada istilah agama itu kan mempersatukan gitu. Pasti. Toleransi sekali tema kali ini. Apa kita ubah aja temanya? Ini apa? Bhinneka Tunggal Ika. Aduh. Bukan ini apa itu tadi ya? Skip lagi. Ini karena studionya, karena tempat podcast ini nggak di modal. Maklum lapar, gue jadi skip boleh. Enggak, jadi ya gue kasus kayak kekerasan seksual terhadap perempuan atau terhadap perempuan itu kayaknya kita tapi masih itu bagian awam dari, gitu. Apa? Tapi itu bagian dari sebuah kekerasan terhadap seksual. Maksudnya apakah itu bagian dari kekerasan terhadap perempuan ya? Maksudnya, oh ini udah beda lagi nih, udah konteksnya terhadap perempuan masuk kekerasan ya. Gue tetap Walaupun mungkin entah benar apa enggak, apakah dia diperkosa apa enggak gitu, diceburin ke laut itu termasuk bagian dari menurut lo ya? Kan dia dipersekusi dengan, kalau gue baca tadi itu persekusi dengan keadaan telanjang gitu kan. Ya, dia kan manusia punya pakaian gitu. Binatang baru gitu. Kalau binatang kan nggak pakai pakaian gitu, emang telanjang gitu. Enggak juga, sekarang banyak kok jual-jual baju binatang. Iya, coba. Lu kalau ya maksudnya kalau melihat telanjang-telanjang hewan aja makanya jangan orang itu. Maksud gue aneh aja gitu. Maksudnya ya ada orang yang telanjang, kalau lagi mandi mah nggak telanjang. ya gantung. Bisa ada juga yang mandi pakai baju. Lo tahu dia mandi telanjang apa? Bisa aja mandi pakai baju. Kapan mandi apa pakai baju? Ya mandi basah. Dan juga mandi, ya kan yang penting kan mandi pakai air. Bisa mandi pakai pasir. Ada kucing mandi pakai pasir. Iya. Mana kucing? Kadang kucing garong. Oh, kucing garong. Wow gitu. Gue kayak Alif loh. Wow, Alif cepek. Kemunanya. Asik, di zaman kapan itu lama kan? Kemana itu di? Ya. Ada. Oh, wow. Ya maksud gue ya agak ironis sih, maksudnya perempuan gitu. Maksudnya, ya gue nggak bisa bayangin aja kalau misalnya gue punya adik atau kakak perempuan atau gimana gitu. Maksudnya kan ternyata kan pasti laki-laki kan gitu. Dia nggak bisa bayangin kalau misalnya itu terjadi kepada keluarganya gitu. Maksud gue nggak kan harusnya ditanya dulu apa gimana gitu. Nah itu sih yang kayak sedikit disayangkan gitu. Iya gitu. Sangat, apalagi kan ini di bulan yang penuh berkah gitu kan. Bulan baik lah, kebaikan ya. Bisa menjaga lah, mengontrol hal-hal yang gitu. seperti itu. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi sih maksudnya. Baik ke perempuan, baik
maupun lelaki sih. Iya, iya. Maksudnya korban kasus seksualnya cuma perempuan kan, ada laki gitu kan. Ada juga laki-laki kayak perempuan gitu kan. Contoh siapa? Kita apa lu? Gue nggak ada orang gitu. Oh, Masa gue mana ada kok lagi terus kayak gimbal gitu. Ya bisa aja kan nyamar. Siang jadi siapa malam Nyamar apa ngamar nih? Ya betul lu mau cari tambahan malamnya. Nyari tambahan. Gue mau nyari tambahan. Gue mau nyari duit. Bukan tambahan. Yang paling matematikan loh. Plus kali bagi. Ya sih sayangkan aja gitu. Maksudnya ya itu terjadi ya. Maksudnya kan semoga kasus ini juga mesti tanggung jawab lah yang melakukan pelaku-pelaku itu gitu. Karena nggak apapun namanya kalau kekerasan itu tidak boleh gitu. Walaupun itu mungkin secara etika itu dibenarkan, tapi alasan apapun kekerasan itu nggak boleh, apalagi terhadap perempuan gitu maksudnya. Gua kan juga punya ibu. Ya, mau calon di komisioner Komnas Perempuan biar dicatat nih, biar ditonton nih. Bijak sini banget ya, bijaksana. Gue kalian di sini kontennya. Biar maklum kalau umur udah tua ya begini. Bukan udah tua, mungkin umurnya tinggal sedikit. Kan makin umur kan ya apa tuh dong? Ya betul lu mau cepet-cepet silakan duluan nggak apa-apa. Enggak, maksudnya cepet-cepet, bukan cepet-cepet itu ya maksudnya kan. Ya kan berarti kan kita makin umur lebih tuh makin. Emang kalau nggak kayak lebih tua kayak gue paling tua. Gue masih muda, kalau gue sih ngerasa masih jiwa muda. Apa? Lo nikah dulu. Ya ada lah. Kalau umur 21 ngerasa nikah duluan putus masa tua gitu kan ya juga. Ya bisa aja kalau putih dia putih. Ya, kalau dia dicat gimana? Ya dicat. Banyak rambut dicat sekarang putih-putih. Iya. Gue inget yang putih-putih kayak yang waktu itu deh. Yang kasus Piala Dunia. Itu ironi aja sih kalau kasus kayak gitu terjadi lagi gitu ya. Terus apa harapan lo buat? Harapan gue doa kali. Ya kesimpulan ini kayaknya kayak kita presentasi 5W 1H kesimpulan terakhir. Pertanyaan selalu gitu kalau interview orang 5W 1H nya habis itu saya kesimpulan. Basic banget itu kalau teman-teman masih tahu. Kalau kerja selalu di interview ya? Ya? Kalau kerja selalu di interview. Iya. Gua kalau kerja tuh selalu giat, semangat. Selalu bangun pagi mandi pasti. Berarti kalau kerja nggak selalu dibayar. Yang penting giat aja. Dibayar sih nggak digaji gua. Oh iya. Dibayar sih nggak. Masa kamu dibayar sih kan ya gua digaji kalau gua. Berapa kalau gaji lu sekarang? Kalau beda 1.500. Ada gue kerja di perusahaan penginapan helm dan sepeda. Sepeda sudah jepit lagi. Sepeda sudah jepit. Sepeda anak kecil. Kalau di bos tuh bunyi ada apa? Aqua gelasnya. Oh dijepit ya. Terus yang depannya sudah itu ada kantongnya tuh buat bawa sayur. Ada bunyinya kling. Itu sepeda zaman dulu itu, sepeda mama zaman dulu itu terkenal itu. Zaman dulu keren tau. Kan gue punya dulu sepeda yang kayak sepeda ontel namanya kalau sekarang. Oh iyalah lu punya, orang gue liat lu lari pagi-pagi subuh lari bawa sepeda itu. Lihat yang gue lari, lu gue sepeda. Ya justru gue mau ngambil keduluan malu. Tapi gue bukan ngambil sepeda deh, gue ngambil TV kayaknya tuh sepeda. Jadi buat gue tuh. Oh salah orang berarti gue. Oh itu tegol, bantuin kayak apa gimana gitu kalau gue buat TV. Bukan buat sepeda, gue buat TV waktu itu gue. Salah itu. Gitu. Buat TV sama bawa motor. Bawa motor emang kuat, kan di bawah gimana bawa motor. Lu bawa brosur motor kali. Bukan, bawa masalah. Tiap hari lu bawa masalah. Ya itu sih juga ya, itu deh pokoknya. Semoga nggak kejadian lagi kasus terhadap kekerasan ya gitu. Terhadap perempuan atau apapun gitu tuh nggak boleh dibenarkan ya gitu sih. Kalau gue ya, gitu. Nah, terus topik apa lagi nih kita ngobrol? Itu aja sih menurut yang jadi keresahan. Males. Dengan apa? Nggak disuguhin apa-apa nih, gimana? Disuguhin tamu emang. Gue termasuk orang yang terhormat. Kalau hari Senin gue hormat. Upacara. Oh sekolah loh, nggak pakai topi. Mau dasi mana dasi kupu-kupu. Gue termasuk orang terhormat. Hormat siapa ya? Masih ya, Senin gue terhormat, dihargain. Selamat pagi, Pak. Sapam kali. Oh, ada lagi isu-isu yang... Ada apa? Nggak ada duit gue. Nanya ada lagi. Nggak ada gue. Nanya apa lagi? Terus apa? Kayak
Apanya? Maunya. Capek. Gimana? Capek aja. Iya nggak dibayar terus Capek. nggak dibayar nih. Kita tayangnya bulan tahun depan. Udah kita sahurnya sampai sahur lagi nih, rajin gitu. Sahur mah rajin, puasanya mah enggak. Oh kita emang nggak puasa. Itu aja kali ya kalau udah jam segini ya. Jam pagi gue juga udah ngantuk. Ya kalau Kita- kelamaan juga bosan pasti nonton. Jadi siaran podcast kita kali ini di ngobrol bareng. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Berdasi karena itu gratis ya. Jadi nggak usah gampang tinggal subscribe, like dan komen. Nah buat teman-teman yang mungkin ada ide buat mau konten topik apa yang akan kita bahas di sini, teman-teman boleh komen di channel subscribe Berdasi Project. Nanti gue. Dan jangan lupa teman-teman, kita punya kegiatan sosial namanya Berangkat dari Kasih. Jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi kegiatan sosial Berdasi, Berangkat dari Kasih ada di Instagram di bawah ini, boleh teman-teman mau ikutan. Itu saja, susah aja. Saya closing lu gini doang nih podcast lu. Itu aja, kita kan santai gitu, nggak perlu kayak itu betul. Halo guys, wis gila, gokil. Itu aja, sekian dan terima kasih, dadah.